diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa 30 ya Rahma ya. 30 jamaahnya yang cantik-cantik. Dibilang cantik GR deh. Kupingnya naik 1 cm tuh pada tuh ibu-ibu tuh mama ya. Membawa bapak-bapak yang kebagian dari ganteng-ganteng. ustazahnya, kebagian dari ustazah Bapak yang juga cantik. GR nih bapak-bapak nih. Hidungnya jadi tambah lebar. Iya. Kita harus terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah diberikan. Terutama nikmat iman, Islam, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita sudah tiba di kota Jeddah ini yang sudah tadi dijelaskan ya oleh Ustadz ya, fadilahnya. Dan beberapa jam lagi kita akan tiba di kota Madinah Al-Munawwarah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Mana tuh bengong aja suaranya Allah. Emang udah pada ngantuk Pak? Ibu emang udah pada ngantuk tuh? Iya. Terharu. Lanjut ya. Lanjut. La azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah Sodaqallahul azim. Sodaqallahnya sama-sama biar lisannya barokah. Hayu hiji dua tilu. Sodaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Allah memberitahukan kepada kita, pada bapak-bapak, pada ibu-ibu, jika kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah nikmatnya. Benar-benar bersyukur ya. Bukan hanya lisannya, tapi perbuatannya juga bersyukur, hatinya juga bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi kebalikannya, jika kufur nikmat, menolak, selalu ingkar kepada Allah atas semua nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Belum tentu nikmat dunianya dikurangin sama Allah, bisa jadi malah ditambah. Mobilnya baru lagi, handphonenya baru lagi, rumahnya baru, istrinya bisa jadi. Tapi bisa jadi itu adalah istidraj. Jadi Allah tidak mencintainya, memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi itu sungguhnya karena ia lalai kepada Allah, sehingga itulah yang dimaksud istidraj. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Nih bapak-bapak ibu-ibu nih, apalagi yang masih muda-muda ya, Masya Allah. sungguh mengagumkan. Kenapa? Karena ia senantiasa bersyukur kepada Allah, dan dalam keadaan senang ia bersyukur, dalam keadaan susah ia bersabar. Dan itu hanya ada pada diri orang yang beriman. Sungguh mengagumkan orang yang beriman, karena semua keadaan baik baginya. Jadi apapun baik bagi orang beriman itu. Enggak ada mengeluh, enggak ada kecewa, ya. Adapun seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan, menyampaikannya pun dengan adab. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Boleh japri ke saya atau langsung ke Pak Direktur ya, supaya yang lain menjadi nyaman. Lanjut ya. Sungguh mengagumkan
orang yang beriman karena semua keadaan baik baginya. Jika ia dikasih kesenangan, ia bersyukur kepada Allah. Tadi ia bersyukur. Jika ia dikasih kesusahan, ia bersabar. Sabar apa sih maknanya? Mudahnya sabar itu mampu menahan. Dia pengen marah, nggak jadi. Karena saya ingin menjadi hamba Allah yang bersabar. Maksudnya saya itu kita semuanya. Kenapa? Kalau kita bersabar, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi dia menahan, pengen kecewa langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, memang hamba-hambamu yang hina, engkaulah al-aziz, engkaulah yang maha mulia. Langsung ke diri kita dulu, muhasabah, masing-masing kita semuanya, sama kita hanya mampu beristighfar, kemudian sampaikan, akan disampaikan dengan cara yang santun. Diulang, sungguh mengagumkan orang yang beriman karena semua keadaan baik baginya. Jika ia diberi kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Jika ia diberi kesusahan, ia bersabar. Dan itu hanya ada pada diri orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah Bapak Ibu semuanya tergolong dalam ini. Insya Allah ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang namanya kita bersyukur memang dalam keadaan senang juga dalam keadaan susah.